Kadang kehilangan itu gak selalu tentang kematian. Ada kehilangan yang bentuknya lebih halus, lebih tenang, tapi rasanya bisa lebih menyakitkan, yaitu kehilangan perhatian dari orang yang masih hidup. Aku nyebutnya yatim piatu pasif. Bukan karena orang tuaku udah gak ada, tapi karena mereka seperti berhenti ada di hidupku. Mereka hadir tapi gak benar-benar hadir. Yatim piatu pasif itu rasanya aneh. Kamu punya rumah tapi gak merasa pulang. Kamu punya orang tua tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Dan terkadang kamu sendiri gak bisa jelasin kenapa kamu ngerasa sepi di tengah orang-orang yang seharusnya paling dekat. Buat sebagian orang ini mungkin terdengar berlebihan, tapi buat yang pernah ngerasain kehilangan seperti ini tuh rasanya nyata banget. Kayak hidup di antara dua dunia, yang ramai tapi masih kesepian. Dan hari ini aku mau cerita sedikit tentang rasa itu. Tentang bagaimana rasanya tumbuh dengan kehadiran yang setengah. Dan gimana aku pelan-pelan belajar menerima bahwa nggak semua orang bisa benar-benar hadir untuk kita. Dari kecil aku sering ngeliat dua sosok yang sibuk banget. Ayah dan ibu kerja dari pagi sampai malam. Aku tumbuh dengan suara pintu rumah yang selalu tertutup. Dan meja makan yang sering cuma diisi satu piring. Awalnya aku pikir wajar, karena mereka berjuang buat aku. Tapi makin lama aku sadar, aku mulai kehilangan sesuatu. Bukan uang, bukan fasilitas, tapi momen kecil yang bikin hidup terasa hangat. Aku mulai terbiasa nyimpen cerita sendiri. Waktu nilai ujianku bagus ataupun jelek, ya aku terima sendiri. Aku gak pernah dikomentarin tentang gimana hasil ujianku. Waktu aku sedih, aku juga nangis sendirian. Dan lama-lama aku belajar buat gak berharap siapapun bakal nanya, kamu kenapa? Tapi ternyata aku gak sendirian ngerasain itu. Di lingkar pertemanan aku nemuin orang-orang yang ceritanya mirip. Mereka juga punya orang tua yang sibuk, jarang di rumah, atau bahkan selalu sibuk menjadi orang tua yang baik, tapi lupa jadi teman buat anaknya. Kita sering bercanda tentang itu, seolah semuanya baik-baik aja, ya kayak lucu-lucu aja gitu. Tapi di balik tawa kita itu ada rasa kesepian yang sama. Rasa pengen didengerin, rasa pengen ngobrol sama orang tua, rasa pengen cerita-cerita bareng orang tua. Dan dari situ aku sadar, yatim piatu pasif itu bukan cuma tentang aku. Ini realita yang dirasain banyak orang, cuman jarang dibicarain. Sekarang setelah tumbuh lebih dewasa, aku mulai ngerti. Mungkin orang tua aku gak sengaja ninggalin ruang kosong itu. Mungkin mereka juga berjuang dengan cara yang mereka tahu. Aku gak bisa nyalahin mereka sepenuhnya. Tapi aku juga berhak ngaku kalau aku pernah ngerasa kehilangan. Karena rasa kehilangan itu nyata. Dan diakui bukan berarti aku gak bersyukur, tapi karena aku pengen jujur sama diri sendiri. Dari pengalaman ini aku belajar kalau hadir itu gak selalu tentang fisik. Hadir bisa sesederhana nanya kabar, denger cerita, atau sekadar duduk bareng, tanpa ngomong apa-apa. Kadang itu udah cukup buat bilang, aku peduli. Dan buat yang pernah ngerasain yatim piatu pasif, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak aneh. Kamu gak selalu ngerasa kosong. Kamu cuma manusia yang butuh didengar. Tapi belum nemu telinga yang mau mendengarkan. Pelan-pelan aku juga belajar jadi orang yang bisa hadir buat orang lain. Karena mungkin dulu aku gak dapet itu. Tapi sekarang aku bisa jadi itu untuk orang lain. Yatim piatu pasif bukan tentang menyalahkan, tapi tentang memahami, tentang belajar berdamai sama masa kecil yang sunyi, dan ngasih maaf ke orang tua yang mungkin gak tahu cara mencintai dengan benar. Dan buat kamu yang dengerin ini, kalau kamu ngerasa sendirian di rumah yang ramai, aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Ada banyak orang yang ngerti rasanya kehilangan, bahkan saat orangnya masih di sini. Terima kasih udah mau dengerin, sampai ketemu di cerita berikutnya.